Ya, kita ke informasi domestik lainnya. Komisi 7 DPR mendukung langkah yang akan dilakukan pemerintah terkait implementasi dari pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi secara tertutup yang akan memanfaatkan infrastruktur digital. Salah satunya yakni dengan aplikasi yang dimiliki PT Pertamina yaitu My Pertamina. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Edi Suparno menilai sepanjang penerapan aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai fungsinya dalam penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran. Pihaknya akan mendukung langkah yang akan dikerjakan nantinya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Edi menyarankan supaya proses sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi My Pertamina harus segera dilakukan. Sebelumnya, anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan bahwa setiap transaksi pembelian BBM jenis Pertalite rencananya akan diintegrasikan dengan aplikasi My Pertamina. Memang saat ini pemerintah tengah mengkaji kebijakan yang akan mengatur pembelian BBM subsidi solar dan juga Pertalite. Hal ini diharapkan nantinya dengan adanya kebijakan ini maka BBM bersubsidi kuotanya tidak jebol dan dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang memang berhak menerima BBM bersubsidi. Dan pemanfaatan aplikasi digital My Pertamina ini menjadi salah satu opsi yang diberikan pemerintah untuk mengatur pembelian solar subsidi dan juga Pertalite sehingga penyaluran BBM subsidi ini diharapkan ke depannya dapat menjadi lebih tepat sasaran. Namun hingga saat ini baik pemerintah maupun BPH Migas memang belum memastikan kapan aplikasi My Pertamina ini dapat digunakan sebagai aplikasi yang memang syarat untuk membeli BBM bersubsidi. Karena memang saat ini pemerintah tengah masih mengkaji dan juga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu serta persiapan-persiapan yang lebih matang ke depannya. Anggota Komite BPH Migas sebelumnya, Saleh Abdurrahman ini menjelaskan bahwa memang ke depannya orang yang berhak mengisi solar bersubsidi harus melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi My Pertamina dan diverifikasi terlebih dahulu oleh BPH Migas. Kemudian ketika di-approve atau lolos verifikasi, setelah itu baru bisa memiliki akses untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU yang ada di Indonesia. Dan sebaliknya, jika tidak lolos verifikasi, maka artinya orang tersebut tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi dan harus membeli BBM yang non-subsidi. Sejalan dengan hal tersebut, BPH Migas juga saat ini tengah menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga eceran bahan bakar minyak, di mana Perpres tersebut mengatur siapa saja yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi. Opsi pemanfaatan aplikasi My Pertamina ini juga nantinya berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite, di mana Pertalite ini juga merupakan BBM khusus penugasan. Dengan status tersebut maka kuotanya ini terbatas dan harusnya ini diatur untuk siapa saja penerima dari BBM bersubsidi jenis Pertalite ini. Jika konsumsinya diatur, maka kompensasi yang dibayar pemerintah untuk ini juga nanti akan semakin besar, maka ini harus diatur terlebih dahulu. Sejumlah opsi pun memang saat ini masih dikaji oleh pemerintah, termasuk siapa saja juga yang akan bisa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite atau sejenis apa mobilnya atau mobil mewah apa yang bisa atau tidak bisa membeli Pertalite. Ini juga masih dikaji ataukah memang sesuai dengan PPN barang mewah seperti Kementerian Keuangan atau nantinya seperti apa, ini memang masih dalam kajian. Yang terpenting untuk BPH Migas ini memang ingin memastikan skema pengaturan tersebut ini harus mudah dan juga dapat diterapkan di lapangan dan diterima oleh masyarakat, mengingat terdapat 7.000 SPBU dan operator Pertamina yang ada di Indonesia. Namun memang salah satu kendalanya untuk di Indonesia sendiri terkait dengan aplikasi digital ini memang banyak masyarakat juga yang belum memiliki smartphone dan juga adanya kendala infrastruktur seperti sinyal salah satunya. Dan saya juga tadi sudah mencoba untuk mengunduh aplikasi My Pertamina. Emang sejauh ini syaratnya masih cukup mudah karena hanya membutuhkan nomor telepon dan juga password saja tanpa harus menunggu verifikasi terlebih dahulu oleh BPH Migas. Dan dari registrasi tersebut karena memang cukup mudah juga tidak membutuhkan adanya nomor induk KTP seperti yang biasa dilakukan oleh pemerintah sebagai syarat untuk menerima masyarakat untuk menerima bantuan dari pemerintah.